Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Liners. Pada video dan kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keperawatan kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan. Tentunya ini sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS 2021 ya. Sebelum mulai, teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan juga saya semakin bersemangat untuk memberikan informasi kesehatan, keperawatan, dan tentunya informasi pembahasan dan soal SKB. Baik, untuk memulainya kita langsung saja, yaitu dengan pengertian dari kehilangan ya, yaitu situasi aktual atau potensial yang di dalamnya sesuatu yang dinilai berharga berubah, tidak ada lagi atau menghilang. Nah, menurut Lambert ya, maaf kata-katanya kurang jelas ya kali ya. Kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Berduka merupakan respon individu terhadap kehilangan. Jadi itulah berbagai pengertian dari kehilangan ya. Ada menurut Lambert, ada juga yang lainnya. Itu adalah pengertian dari kehilangan. Lanjut ya. Jadi jenis kehilangan ya. Ada namanya aktualos, yaitu diakui orang lain dan sama-sama dirasakan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk kehilangan. Contohnya kehilangan anggota badan, kehilangan suami atau istri, atau kehilangan pekerjaan. Jadi aktualos itu ada ya, nyata hilangnya, diakui orang lain gitu kan, ketahuan lah gitu kan, diakui orang lainnya. Jadi kehilangan anggota badan, kehilangan suami atau istri, atau kehilangan pekerjaan, itu contohnya. Yang kedua itu perceived loss ya, dirasakan seseorang tetapi tidak sama dirasakan orang lain. Misal kehilangan masa muda, keuangan, lingkungan yang berharga, itu contohnya ya. Jadi ada actual loss dan perceived loss, itu jenis kehilangannya. Yang ketiga adalah physical loss, kehilangan secara fisik. Misalnya seorang mengalami kecelakaan dan akibat luka yang parah tangan atau kaki harus diamputasi. Itu physical loss ya. Beda dengan actual loss ya. Kalau actual loss itu kan memang kehilangan anggota badan, kehilangan suami ya, yang nyata ya. Yang sama-sama dirasakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kehilangan gitu. Itu namanya actual loss. Kalau physical loss itu kan kehilangan fisik saja gitu kan. Jadi bukan kehilangan yang lain gitu, hanya fisik ya. Kalau physical loss. Ada namanya psikologis loss, itu kehilangan secara psikologis, misalnya atau contohnya orang yang cacat akibat kecelakaan membuatnya merasa tidak percaya diri. Nah, karena percaya diri inilah disebut dengan psikologis loss ya. Gambaran dirinya terganggu, menarik diri dari sosial dan HDR. Yang kelima adalah anticipatory loss, kehilangan yang bisa dicegah ya. Antisipasi gitu ya, kehilangan antisipasi yang bisa dicegah. Misalnya atau contohnya orang yang menderita penyakit terminal yang rutin menjalani pengobatan ya. Maksudnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau memang udah stadium akhir gitu kan, seperti kanker dan lain sebagainya ya. Itu misalnya di jenis kehilangan anticipatory loss ya. Oke, jadi ada 5 jenis ya kehilangannya. Sampai sini semoga teman-teman bisa jelas. Lanjut. Tipe-tipe kehilangan dan berduka ya. Berduka antisipatori. Nah, sifatnya aktual dan nyata, mudah dikenal dan diidentifikasi oleh orang lain. Contohnya bagian tubuh yang hilang karena amputasi, kematian orang yang dicintai, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berduka disfungsional. Hanya dialami oleh seseorang yang sulit diidentifikasi oleh orang lain. Contohnya seorang yang berhenti bekerja atau di PHK ya, menyebabkan perasaan kemandirian dan kebebasannya menjadi menurun. Itu maksudnya berduka disfungsional ya. Itu tipe-tipe kehilangan dan berduka. Lanjut ya.
faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangannya. Pertama itu tahap tumbuh kembang. Anak belum bisa mengerti dan merasakan. Kalau dewasa ya ketenangan dan persiapan. Yang kedua adalah keluarga, mempengaruhi respon dan ekspresi kesedihan. Yang ketiga adalah faktor sosial ekonomi, kehilangan pencari nafkah atau kehilangan ekonomi juga ya. Empat itu pengaruh kultural, itu mempengaruhi manifestasi fisik dan emosi. Yang kelima adalah agama, menghibur dan memberikan rasa aman yang bisa menyadarkan bahwa kematian atau kehilangan merupakan ajaran dasar dalam agama. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan ya. Tahap tumbuh kembang, keluarga, faktor sosial ekonomi, pengaruh kultural dan agama ya. Terakhir adalah kematian. Itulah faktor-faktornya ya. Oke, lanjutnya teman-teman ya. Nah, ada beberapa respon berduka kehilangan ya teman-teman ya. Ini menurut Kubler-Ross ya. Pertama itu denial atau penolakan, anger atau adalah marah, bargaining atau tawar-menawar, depresi dan acceptance atau menerima ya. Oke, pertama kita membahas tentang denial. Nah, tahap berduka ya untuk denial atau fase penyangkalan. Pertama-tama pastinya shock ya teman-teman ya kalau untuk denial ini ya. Tidak percaya atau menyangkal kenyataan bahwa kehilangan itu memang terjadinya. Jadi ini tidak mungkin, misalkan saya ngomong-ngomong terus si orangnya tuh, ini nggak mungkin, ini pasti nggak percaya, saya nggak percaya itu bisa terjadi. Ya itu adalah contoh dari fase penyangkalan atau denial ya. Denial maksudnya denial ya. Biasanya kematian orang yang dicintai tetap merasa orang itu masih hidup ya. Perubahan fisiknya itu adalah letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernafasan, detak jantung cepat, menangis dan gelisah. Itu adalah fase penyangkalannya. Kata-kata contohnya udah dicontohkan dan perubahan fisiknya juga dicontohkan ya. Lanjutnya dari fase denial ke fase anger ya, fase marah. Individu mulai sadar akan kenyataan terjadi kehilangan, menunjukkan rasa marah yang meningkat yang diproyeksikan pada orang yang berada di lingkungan atau orang tertentu. Beda dengan denial itu ya. Kalau denial kan menyangkal ya. Kalau ini fase marah tuh anger ya. Kalau fase marah itu pasti udah berubah nih fasenya. Jadi menunjukkan rasa marah yang meningkat gitu kan ya. Ciri-ciri fisiknya itu muka marah, mandi cepat, gelisah, susah tidur dengan mengepal atau tangan mengepal ya. Contohnya kematian anak di rumah sakit, mungkin bicaranya kasar, menuduh dokter, perawat dan lain sebagainya ya. Itu di fase anger ya. Yang ketiga ya berarti ya, fase tawar-menawar atau bargaining ya. Individu telah mampu mengungkapkan rasa marah gitu kan ya. Misalkan gini, kenapa harus terjadi dengan keluarga saya gitu kan. Kalau saya sakit, kalau saja saya yang sakit bukan anakku, seandainya saya hati-hati, seandainya begini gitu ya. Itu bargaining atau fase tawar-menawar. Untuk fase depresi ya, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Contoh atau gejala fisiknya itu menolak makan, menolak bermain ya, susah tidur, letih, atau gangguan seksual menurun gitu kan. Itu fase depresi ya. Lanjut ke fase penerimaan, itu fase acceptance ya. Perhatian individu beralih pada objek baru, pikiran pada objek atau orang yang hilang mulai berkurang atau hilang. Dinyatakan dengan kata-kata misalnya, apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh? Ya, akhirnya saya harus operasi. Nah, itu seperti itu ya contohnya ya. Bila individu dapat melalui fase-fase sampai fase penerimaan, proses berduka dan mengatasi perasaan berduka dengan tuntas ya. Bila individu tidak sampai fase penerimaan, sulit untuk fase penerimaan. Jika kehilangan lagi, individu mungkin berada tetap pada fase depresi. Jadi kalau tidak bisa mengatasinya, pasti seseorang yang tidak bisa melampaui fase ini pasti akan ke fase depresi kayak gitu ya. Terus saja di situ fase depresi. Oke, ini adalah tanda dan gejala seseorang yang merasa kehilangan ya.
Adanya ungkapan kehilangan atau menangis, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, susah konsentrasi, ya itu adalah tanda dan gejalanya. Karakteristik berduka yang berkepanjangan, misalnya waktu mengingkari kenyataan kehilangan yang lama, sedikit berkepanjangan gitu ya. Adanya gejala fisik yang berat dan keinginan untuk bunuh diri. Itulah tanda dan gejala kehilangan ya atau berduka. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perawat di fase kehilangan atau spiritualisme ya gitu ya. Tindakan perawatannya apa? Nah, di fase denial ini ya, tindakan keperawatan yaitu memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Secara verbal mendukung pasien tetapi tidak mendukung denialnya ya. Tidak membantah denial pasien, tetapi menyampaikan fakta-fakta seperti gini. Pemakaman akan dilakukan jam 5 sore ya, gitu maksudnya ya. Terus duduk di samping pasien, teknik komunikasi diam dan sentuhan, perhatikan kebutuhan dasar pasien ya itu ya. Lanjut ke fase anger ya, tindakan keperawatan. Yaitu adalah mendorong dan memberi waktu pada pasien untuk mengungkapkan kemarahan secara verbal tanpa melawan dengan kemarahan. Pertama itu bantu pasien atau keluarga untuk mengerti bahwa marah adalah suatu respon yang normal untuk merasakan kehilangan dan ketidakberdayaan. Yang kedua adalah fasilitasi, ungkapkan kemarahan pasien dan keluarga. Yang ketiga, hindari menarik diri dan dendam karena pasien dan keluarga bukan sedang marah pada perawat. Yang keempat, tangani kebutuhannya pada segala reaksi kemarahannya. Itu adalah tindakan keperawatan yang ada di fase anger ya. Lanjut ya ke fase bargaining ya. Tindakan keperawatannya itu adalah untuk membantu pasien mengidentifikasi rasa bersalah dan perasaan takutnya. Pertama itu dengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, ajak pasien bicara untuk mengurangi rasa bersalah dan ketakutan yang tidak rasional. Yang ketiga adalah berikan dukungan spiritual. Itu di fase bargaining. Di fase depresi ya, tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi tingkat depresi dan membantu mengurangi rasa bersalah. Kedua, memberikan kesempatan pasien untuk mengekspresikan kesedihannya. Ketiga, memberi dukungan non-verbal dengan cara duduk di samping pasien dan memegang tangan pasien. Yang keempat, hargai perasaan pasien. Yang kelima, bersama pasien membahas pikiran negatif yang sering muncul. Yang ketujuh adalah latih mengidentifikasi hal positif yang masih dimiliki. Itu di fase depresi yang bisa kita lakukan sebagai perawatnya. Terus ada terakhir fase acceptance ya. Tindakan keperawatannya itu untuk membantu pasien mengidentifikasi rencana kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua itu membantu keluarga dan pasien untuk bisa mengerti penyebab kematian. Yang ketiga, jika keluarga mengikuti proses penguburan, maka dapat dilakukan ziarah atau menerima kematian dan contohnya melihat foto-foto proses pemakaman. Yang terakhir adalah mengurus surat-surat yang diperlukan. Bisa surat pensiun atau menutup buku rekening ya, buku bank ya. Oke, teman-teman itu saja mungkin informasi pembahasannya. Sekarang kita latihan soal ya. Di bawah ini adalah jenis kehilangan yang bisa dicegah. A. Actual loss. B. Perceived loss. C. Physical loss. D. Anticipatory loss. Atau E. Psychological loss. Ya. Bisa dijawab mungkin teman-teman. Jawaban yang tepat adalah ya yang D, anticipatory loss ya. Ini misalkan contohnya itu penyakit yang tidak kunjung sembuh ya, bisa diobati ya. Jadi jangan memberikan dampak negatif pada orang yang mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh ya. Penyakit terminal bisa disembuh ya. Pasti semuanya bisa sembuh ya. Sesuai dengan keyakinan kita. Lanjut ke latihan soal berikutnya. Fase pertama dari rasa kehilangan adalah A. Denial, B. Anger, C. Depresi, D. Acceptance,
bargaining. Pasti udah tahu semua ya. Itu jawabannya adalah A, denial ya. Dari fase kehilangan. Yang ketiga adalah tindakan keperawatan pada fase depresi. Di antaranya adalah, nah tapi ada kecualinya teman-teman. A, mengidentifikasi tingkat depresi dan membantu mengurangi rasa bersalah. B, memberikan kesempatan pasien untuk mengekspresikan kesedihannya. C, hargai perasaan pasien. D, latih mengidentifikasi hal yang positif. Atau E, bantu keluarga dan pasien untuk bisa mengerti penyebab kematian. Di sini sudah ada jawabannya teman-teman, itu kematian ya. E ya, kecuali ya. Bantu keluarga dan pasien untuk bisa mengerti penyebab kematian. Berarti ini adanya di fase acceptance ya. Menerima ya, karena udah mati nih yang apa namanya? Kesedihannya gitu ya. Jadi kalau kecuali itu E. Kalau A, B, C, D itu fase depresi ya. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di pembahasan dan soal tentang spiritualisme ya di keperawatan. Terima kasih, jangan lupa klik like, share, komen, subscribe di Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.